Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wati Kafil Ahmad, NPM 781221252. Di sini saya dari kelas MSDM Internasional 2018A. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu motivasi. Motivasi di sini bisa diartikan proses psikologi seseorang yang mendorong untuk bertindak atau melakukan sesuatu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan klasifikasi teori motivasi di sini ialah ada 3. Yang pertama itu ada konten teori, teori isi. Antara lain ada teori motivasi Maslow, ada teori motivasi Edelfer, ada teori McLellan, dan terakhir ada teori Herbeck. Dan yang kedua di sini ada teori proses yang tergolong teori motivasi proses. Antara lain di sini ada teori penghargaan Fromm, ada model Porter Lawler, ada teori keadilan, dan yang terakhir ada teori penentuan tujuan. Nomor 3 di sini dari klasifikasi teori motivasi. Yang terakhir di sini teori penguatan. Antara lain dari teori penguatan di sini ada perubahan perilaku. Selanjutnya di sini teori motivasi atau Maslow. Teori motivasi Maslow menyatakan bahwa yang pertama di sini kebutuhan individu diatur dalam urutan hierarki mengenai kebutuhan, dan yang kedua di sini orang akan berusaha memuaskan kebutuhan yang lebih mendasar atau tingkat rendah sebelum mengarahkan perilaku menuju kebutuhan dengan tingkat yang lebih tinggi. 5 tingkat kebutuhan Maslow mulai dari terendah tertinggi. Yang pertama di sini ada fisiologis. Yang kedua di sini ada keselamatan dan keamanan, dan yang ketiga ada kepemilikan sosial dan cinta, dan yang keempat ada harga diri, dan yang terakhir di sini ada aktualisasi diri. Selanjutnya di sini teori X dan Y atau Douglas McGregor. Teori X di sini ialah asumsi bahwa para pekerja tidak suka bekerja malas, tidak menyukai tanggung jawab, dan harus dipaksa untuk mengerjakan, di mana pada tahap ini seorang pekerja pada dasarnya diyakini tidak menyukai bekerja, sehingga pekerja harus dipaksa dan diarahkan. Selanjutnya di sini teori Y. Teori Y di sini ialah asumsi bahwa para pekerja suka bekerja kreatif, mencari tanggung jawab, dan dapat menyodorkan diri sendiri dalam melakukan pekerjaannya. Manajer beranggapan bahwa pada teori ini semua pekerja memandang pekerjaan ialah hal yang alamiah, seperti beristirahat, bermain. Maka dari itu pekerja dalam belajar untuk menerima bahkan mencari tanggung jawab. Selanjutnya di sini ada teori motivasi atau ERG Adler. Teori ERG Adler merupakan hierarki kebutuhan yang terdiri dari 3 rangkaian kebutuhan. Yang pertama itu
ada eksistensi atau penyediaan kebutuhan biologis, fisiologis. Dan yang kedua di sini ada hubungan atau yang bisa dikatakan ialah identifikasi pribadi dengan orang lain. Dan yang terakhir di sini ada pertumbuhan. Maksudnya di sini ialah aktualisasi, pengembangan diri, pengetahuan atau keterampilan. Selanjutnya ada teori motivasi Frederick Hertebek. Penelitian Herbeck mengungkapkan adanya dua rangkaian faktor yang penting. Yang pertama itu ada motivator, merupakan kondisi intrinsik yang mencangkup pencapaian, pengakuan dan tanggung jawab kerja, pengakuan dan kesempatan untuk berkembang. Dan yang kedua di sini ada faktor higini, merupakan kondisi ekstrinsik dan mencangkup gaji, kondisi kerja dan keamanan pekerjaan. Selanjutnya di sini ada kebutuhan akan pencapaian atau MC Kellen. MC Kellen telah mengembangkan serangkaian faktor deskriptif yang merefleksikan kebutuhan tinggi akan pencapaian, yaitu ada 3. Yang pertama itu kebutuhan akan pencapaian atau need of achievement. Kebutuhan akan pencapaian di sini ialah dorongan untuk berprestasi, untuk pencapaian yang berhubungan dengan serangkaian standar dan berusaha untuk berhasil. Dan yang kedua di sini ada kebutuhan akan kekuasaan atau need of power. Maksudnya di sini ialah kebutuhan untuk membuat orang lain berperilaku dalam cara tidak akan dilakukan tanpa dirinya. Dan yang terakhir di sini ada kebutuhan akan afiliasi atau need of affiliation. Maksudnya di sini ialah keinginan untuk hubungan yang penuh perusahaan dan interpersonal yang dekat. Baik, itu saja penjelasan dari saya tentang sedikit apa itu motivasi. Saya Wati Kafil Ahmad, NPM 718212572 dari kelas MSDM Internasional 2018A. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.